Kalau Rizik Syihab, saya tegaskan, nggak punya kontribusi di negeri ini. Rizik Syihab tidak punya kontribusi di negeri ini. Justru malah membuat gaduh negeri ini. Nah, yang tidak enak itu atas nama agama. Lebih tidak enak lagi atas nama cucu Nabi. Lebih tidak enak lagi bawa-bawa ngaku-ngaku Wali Songo itu Pak Alwi saudaranya. Ini kan merusak sejarah. Tidak ada kontribusinya untuk negeri ini. Jadi kalau Rizik Syihab saya mengkategorikan sebagai sosok yang masuk dalam kategori provokator, Mas. Masuk dalam kategori provokator. Berbeda dengan Rizik Syihab. Kalau saya menyebut Rizik Syihab itu politiknya politik jalanan, Mas, menurut saya, jujur saja. Politik jalanan. Atau kalau boleh kita katakan lebih heboh lagi ya, politik nasi bungkus, katakan begitu. Kalaupun dikatakan gelandangan politik, saya kira Prof. Amin Rais juga nggak akan tersinggung dengan istilah itu. Karena memang konteks-konteks tertentu kadang kita itu ingin bercanda lah dengan menggunakan istilah-istilah itu, Mas. Tapi ala kulli hal, negeri ini punya tanggung jawab dan kewajiban untuk ngemong Prof. Amin Rais, karena beliau pernah ngemong kita, Mas. Jujur saja. Pak Prabowo pernah dapat dampingan Prof. Amin Rais mengawal reformasi ini. Kita semua anak negeri ini dalam sistem demokrasi ini, Prof. Amin Rais punya jasa yang luar biasa. Sehingga menurut saya ingin siapapun yang punya kepentingan ingin mempermasalahkan, mengkasuskan Prof. Amin Rais, dicabutlah. Karena Prof. Amin Rais itu berbeda dengan Rizik Syihab, Mas Herli. Kalau Rizik Syihab, saya tegaskan, nggak punya kontribusi di negeri ini. Rizik Syihab tidak punya kontribusi di negeri ini. Justru malah membuat gaduh negeri ini. Yang tidak enak itu atas nama agama. Lebih tidak enak lagi atas nama cucu Nabi. Lebih tidak enak lagi bawa-bawa ngaku-ngaku Wali Songo itu Pak Alwi saudaranya. Ini kan merusak sejarah. Tidak ada kontribusinya untuk negeri ini. Jadi kalau Rizik Syihab, saya mengkategorikan sebagai sosok yang masuk dalam kategori provokator, Mas. Masuk dalam kategori provokator. Kalau Amin Rais tidak. Prof. Amin Rais cukup punya jasa, Mas, menurut saya. Tapi memang harus kita kritisi. Prof. Amin Rais harus kita kritisi. Jasanya apa toh? Yang pertama, beliau adalah tokoh kunci reformasi, Mas Herli. Diakui sebagai salah satu penggerak dalam gerakan reformasi 1998. Saya menyaksikan betul untuk mengakhiri era Orde Baru. Karena itu era saya semester 7-8 itu, Mas, saya betul-betul seger-segernya melakukan demonstrasi pada usaha-usaha seperti itu, Mas. Kita menyaksikan heroisme Prof. Amin Rais, objektif saja, dan itu jasa yang tidak kecil menurut saya. Sehingga saya berharap siapapun, bahkan termasuk Mas Teddy sendiri, saya berharap Mas Teddy memaafkan Prof. Amin Rais. Memaklumilah, Prof. Amin Rais punya jasa yang luar biasa. Saya kira kalau Mas Teddy sebagai negarawan, dia akan memaklumi Prof. Amin Rais. Biarkan, beliau sudah usia 82 tahun. Kecuali kalau ada anak-anak muda yang perlu dididik, ketika mengatakan sesuatu yang tidak pantas, ya perlu dipermasalahkan, tidak apa-apa, untuk konteks mendidik. Tapi untuk konteks Amin Rais, biarlah beliau masuk dalam kategori sosok yang memang dalam suaka kita semuanya, sudah apapun yang dikatakan beliau, kita pahami dalam usia-usia yang seperti sekarang ini. Beliau seorang intelektual, akademisi, sebagai profesor politik, punya kontribusi tulisan-tulisan yang bermanfaat. Juga di sana ada kedalaman analisis. Beliau juga sering memberikan tulisan-tulisan yang berhubungan dengan isu hubungan internasional dan geopolitik, sangat kontributif dalam kondisi apapun.
semarah Gus Dur terhadap Amin Rais, Prof. Amin Rais, yang mengusung Gus Dur jadi presiden juga Prof. Amin Rais, Mas Herli. Di antaranya Prof. Amin Rais. Biarlah perbedaan para tokoh bangsa itu sebagai bagian daripada hikmah dari sebuah perbedaan yang tetap ada manfaatnya, Mas. Meskipun dalam konteks ini saya lebih menerima istilah Gus Dur yang untuk Prof. Amin Rais sebagai gelandangan politik, katakan begitu. Tapi bukan berarti ini sebagai sebuah kata yang ekstrim. Ini hanya sebagai sebuah kata yang bisa dijadikan menandai komunikasi politik sebagai bentuk perlawanan pola metode politik yang diterapkan oleh Prof. Amin Rais dengan apa yang menjadi pilihan saya, Mas. Sehingga saya lebih memilih Prof. Amin Rais gelandangan politik, tapi harus dipahami itu bukan pilihan kata yang mengajak kebencian, tapi betul-betul pilihan kata yang memang sebagai warning, sebagai sebuah lampu kuning yang memang bisa untuk mengingatkan Prof. Amin Rais untuk lebih bijak, lebih arif dengan pengalaman-pengalaman beliau yang bisa terefleksikan mengiringi usia beliau yang sudah 82 tahun. Itu luar biasa, Mas, menurut saya, Mas. Kemudian Prof. Amin Rais juga punya integritas dalam gagasan, Mas. Mohon maaf, saya di sini ingin menyampaikan cover of sight, Mas. Dua pandangan biar objektif, biar tidak berat sebelah, Mas Herli. Prof. Amin Rais punya integritas dalam gagasan, Mas. Beliau punya konsistensi menyuarakan isu-isu keadilan sosial dan kritis terhadap dominasi asing dalam pengelolaan sumber daya alam nasional. Itu harus kita akui bersama. Kemudian kepemimpinan organisasi, beliau sukses memimpin sebuah organisasi besar yang telah melahirkan kader-kader potensial sekarang ini, Mas. Termasuk mengawal negeri ini yang luar biasa, dan itu salah satu jasa yang tidak dilupakan. Termasuk membawa visi modernisasi beliau ini, Mas. Kemudian beliau juga memiliki pengalaman legislatif. Paling tidak pernah menjabat sebagai ketua MPR, Mas, tahun 1999 sampai 2004 kan. Dan termasuk beliau punya keberhasilan yang menurut saya luar biasa, Mas. Apa itu? Mengawal amandemen Undang-Undang 1945 yang sangat fundamental bagi demokrasi Indonesia, Mas. Itu. Kemudian keberanian bersikap. Beliau termasuk sosok yang tidak segan mengambil posisi perlawanan dengan penguasa demi prinsip yang diyakininya benar. Ini harus saya apresiasi ini, Mas, jujur saja. Beliau punya konsistensi dalam gerakan, berbeda dengan Rizik Syihab. Kalau saya menyebut Rizik Syihab itu politiknya politik jalanan, Mas, menurut saya, jujur saja, politik jalanan. Atau kalau boleh kita katakan lebih heboh lagi ya, politik nasi bungkus, katakan begitu. Kemudian beliau termasuk penulis produktif, Mas, di kala muda dulu, memiliki visi politik yang sangat luas, pemahaman yang komprehensif mengenai peta politik global, dampaknya terhadap kedaulatan negara, Mas. Terus beliau juga punya kapasitas negosiasi, Mas, yang luar biasa. Di awal masa reformasi, beliau betul-betul figur yang menjembatani berbagai faksi politik untuk mencapai konsensus nasional, Mas Herli. Tetapi harus diakui beliau punya kekurangan. Nah ini, mohon maaf Prof. Amin, tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada Prof. Amin, saya sebagai anak negeri ini yang lebih muda dari Prof. Amin, ada beberapa catatan untuk perjalanan politik Prof. Amin yang saya kira perlu saya sampaikan secara publik di sini. Yang pertama, kontroversi kingmakernya itu loh, Mas, yang nggak nguati. Sebagai sosok di balik layar dalam penentuan
pemimpin nasional yang kemudian sikapnya kerap berubah terhadap orang yang didukungnya. Ya, betul. Tidak konsisten Pak Kiai. Termasuk tidak konsisten, termasuk dukung Gus Dur akhirnya dijatuhkan di tengah jalan. Ini menurut saya catatan demokrasi yang paling buruk di antara kekurangan-kekurangan Prof. Amin yang ingin saya paparkan di sini. Saya berharap pemaparan saya ini didengar oleh orang-orang terdekat Prof. Amin, syukur-syukur didengar oleh Prof. Amin sendiri. Barangkali bisa sebagai bentuk muhasabah yang bisa diperbaiki dengan mengganti pola pandangan atau memunculkan isu-isu yang balancing untuk mengganti dalam tanda kutip dosa politik yang pernah dia lakukan terhadap guru bangsa, terhadap Gus Dur. Saya katakan begitu, Mas.